bahwa apa yang diperlukan oleh Indonesia ke depan adalah sebuah otak yang baru, hati yang baru, dan tulang punggung yang baru. Siapapun yang ingin memimpin Indonesia tidak akan bisa memimpin Indonesia hanya karena dia menjadi seorang presiden. Siapapun yang ingin memimpin Indonesia baru bisa memimpin Indonesia kalau dia bisa menjadi otaknya Indonesia, hatinya Indonesia, dan tulang punggung Indonesia. Kemampuan Partai Keadilan Sejahtera memutihkan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada kampanye akbar perdananya menjadi salah satu pembuktian bahwa PKS solid dan dicintai kader setianya. PKS patut bangga, pasalnya sekitar 100 ribuan kadernya hadir secara sukarela tanpa iming-iming imbalan uang ataupun taburan hiburan artis-artis kondang seperti kampanye-kampanye pada umumnya. Hal ini tentunya melahirkan optimisme di kalangan para kadernya, terutama mereka yang sejak awal turut menggagas dan merintis berdirinya partai. Atas dasar itulah, Partai Keadilan Sejahtera optimis dapat merebut posisi 3 besar partai pemenang pemilu 2014. Optimisme yang tumbuh di setiap kader PKS bukanlah harapan kosong belaka. Tak mau kalah dengan partai-partai papan atas lainnya, PKS pun memiliki sejumlah strategi ampuh untuk menjaring dukungan masyarakat. Dengan gerakan silaturahmi ke tengah-tengah masyarakat, PKS tak cuma melancarkan strategi semata, namun lebih jauh juga merealisasikan ajaran ukhuwah Islamiyah dengan sesamanya. Dengan terus konsisten turun ke akar rumput, PKS yakin dapat terus menjadi partai terdepan yang dekat dengan rakyatnya. Sejak berdiri pada 20 April 2002 silam, PKS sukses mengasah kapabilitas para kadernya yang menduduki posisi-posisi strategis di pemerintahan. Sama seperti partai politik lain pada umumnya, berbagai pasang surut juga dialami PKS. Namun hal itu tak pernah berhasil mengkerdilkan partai di hati rakyat. Sebaliknya, berbagai cobaan justru menjadi alat pacu bagi setiap kader PKS untuk meningkatkan kinerjanya memperjuangkan suara rakyat. Bahkan performa kerja setiap kadernya melampaui target tahun 2009 lalu. Tak heran jika PKS yakin partai berlambang bulan sabit dan padi ini akan menjadi partai penentu masa depan Indonesia. Kini pemilu legislatif hanya tinggal menghitung hari. Sesuai arahan pimpinan partai, para kader PKS siap bekerja keras untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya menggunakan semua kekuatan mesin politik yang ada. Perolehan suara yang terus meningkat dari pemilu-pemilu sebelumnya menjadi fakta yang tak terbantahkan. PKS masih dibutuhkan masyarakat yang kini tengah dilanda kerinduan akan kehadiran tokoh-tokoh pemimpin yang visioner tapi dekat di hati rakyat. Tak hanya sekedar mimpi besar memajukan bangsa Indonesia, kemampuan PKS melahirkan sumber daya manusia yang tangguh di segala lini juga telah mendapat pengakuan. Meski optimis mampu bersaing dengan partai-partai papan atas, namun PKS menghimbau agar semua pihak dapat menjalankan politik santun. Berani maju bertarung di arena politik bukan lantas menghalalkan segala cara. Ya, sebagai salah satu partai besar di tanah air, PKS tahu betul bagaimana drama persaingan di panggung politik. Pemilu legislatif tinggal 10 hari lagi. Pesta demokrasi 5 tahun sekali yang sekaligus menjadi cermin kedewasaan dan kematangan negeri ini. Sikap sportif untuk siap menang dan siap kalah sejatinya harus dipahami setiap peserta pemilu untuk memastikan setiap proses politik tetap berporos pada demokrasi.
bahwa apa yang diperlukan oleh Indonesia ke depan adalah sebuah otak yang baru, hati yang baru, dan tulang punggung yang baru. Siapapun yang ingin memimpin Indonesia tidak akan bisa memimpin Indonesia hanya karena dia menjadi seorang presiden. Siapapun yang ingin memimpin Indonesia baru bisa memimpin Indonesia kalau dia bisa menjadi otaknya Indonesia, hatinya Indonesia.